ibadah KKR pada malam hari ini. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau kita tiba pada acara puncak malam hari ini di KKR keluarga. Sungguh anugerah Tuhan bahwa kita sudah memulai perjalanan kita tadi pagi. Kita boleh sampai dengan sehat. Kita juga disertai Tuhan, cuaca baik, semuanya dalam anugerah Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji. Mari kita bangkit berdiri. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita tanamkan pikiran kita, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Siang tadi kita sudah dibekali dengan banyak sekali hal. Dan malam hari ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena segala kebaikannya, karena kasih-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita.
just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I become your holy name. I exalt your holy name. I exalt your Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini Engkau masih memberi kami kesehatan yang baik. Meskipun sepanjang hari ini kami cukup lelah, tapi kami percaya bahwa berkat terbaik Tuhan juga sediakan pada waktu KKR ini. Kiranya kami boleh mengikutinya dengan segenap hati kami, pikiran kami, agar kami boleh mendapatkan berkat-berkat melalui KKR ini. Berkati secara khusus hambamu Pak Jarod yang akan memimpin KKR ini. Biarlah hikmat Tuhan turun atas Pak Jarod, kuasa Tuhan juga turun atas Pak Jarod. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Saya minta tetap berdiri ya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan belajar untuk mencintai keluarga kita lebih lagi. Cinta keluarga Tuhan. Kita boleh bergerak, bergoyang ke kiri ke kanan, berikan tepuk tangan, bertepuk tangan sambil timbang kanan kiri. Cinta keluarga Tuhan. the
nyanyikan kembali lagu tema kita pada malam hari ini. Masih ingat ya, tadi pagi sudah diajarkan? Yesus kemuliaan, biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa akan memulihkan hidup kita, akan menguatkan kita, supaya kita tetap menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hati.
Mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya karena kemuliaan-Mu kami hadir di tempat ini. Hanya karena kemuliaan Kau memberkati setiap kami di tempat ini. Terima kasih. Biarlah masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Panggilan-Mu dalam hidup kami, memberikan kami kepastian keselamatan. Dan selama kami tinggal di dunia ini, Roh Kudus-Mu Kau berikan dalam roh kami, dan oleh Roh Kudus itu kami mengerti firman, kami mengerti kebenaran. Roh Kudus-Mu mengingatkan kami firman Tuhan, memberi kami kekuatan saat kami lemah, memberi kami penghiburan saat kami bersedih. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menghibur kami, menguatkan kami, menolong kami, memulihkan kami. Saatnya kami beribadah dan melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Roh Sorga mendengar doa pujian penyembahan kami. Ganti sekarang kami mau dengar firman-Mu. Ajari kami hidup khususnya di dalam keluarga. Kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Mau berdiri sama saya juga boleh. Bebas. Ya, duduk boleh, berdiri boleh. Ya. Tema yang saya berikan hari ini adalah mengenai keluarga yang kuat. Nah, ini keluarga saya. Ada satu mantu di situ. Ya, cucu pas foto ini belum lahir, tapi sekarang cucu udah 2. Nah, keluarga kuat dan diberkati itu gimana sih? Kalau nilai-nilai kerajaan sorga kita bawa dalam keluarga sehingga sorga itu terasa di keluarga kita. Nggak ada lagi yang lihat pasangan ambil nafasnya berat gitu ya. Terus bilang setan, ya, itu bukan keluarga sorga, keluarga neraka gitu ya. Jadi sebelum keluarga itu kayak sorga, kayak neraka, ya tergantung. Di udara ini ya, ada tuh gelombangnya, Telkomsel ada, Simpati ada, Excel ada, yang masuk ke HP Bapak Ibu itu yang diinstal. Apa yang masuk? Tuhan di sini juga, setan di sini juga, Romamon di sini juga. Kita merasakan apa tidak? Itu nggak ada hubungannya Tuhan hadir atau tidak. Kalau saya sih nggak pernah berdoa sih ya Tuhan hadirlah dalam ibadah kami. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan berteriak sih. Aku udah ada dari tadi. Tuhan itu maha hadir. Di bumi ada, di Mars ada, di matahari ada. Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya orang nggak perlu ke Yerusalem karena Tuhan itu roh kebenaran. Dimanapun Anda berada ada Tuhan. Bahkan Kristen luar biasa, mengembali Kaulo Gusti. Roh Tuhan itu di dalam kita. Makanya saya berkata, tangan Tuhan tidak terlalu panjang. Anda merasakan Tuhan apa tidak? Bukan Tuhan ada atau tidak. Tapi kita tuh nyambung nggak sama Tuhan. Nah sekarang gimana supaya kehadiran Tuhan itu dirasakan di dalam keluarga oleh setiap keluarga? Maka caranya gimana? Supaya keluarga sorgawi. Maka nilai kerajaan sorga, kerajaan sorga ada nilai-nilainya, value-nya. Itulah yang kita hadirkan di dalam keluarga. Nah, namanya tinggal di dunia, saya selalu mengawali
Berkatnya apa sih Pak? Dampaknya apa sih Pak? Gitu ya. Oke, berkatnya dulu dah. Kalau Tuhan hadir, kehadirannya terasa di dalam keluarga. Para suami tadi belajar menjadi imam dalam keluarga. Imam itu menjaga hadirat Tuhan. Nah, kalau dampaknya Pak? Ya ada ayatnya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apa hasilnya? Dampaknya? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Tuhan berkati Ishak karena Abraham. Tuhan berkati Yakub karena Ishak. Tuhan berfirman kepada Yusuf, aku berkati kamu karena ayahku bapakmu. Garis berkat diturunkan dalam keluarga demi keluarga, bukan sinode demi sinode. Sorga nggak ada sinode lagi, tapi suku masih ada ya, kaum masih ada ya. Maka Wahyu berkata, aku di sorga melihat sorga aneka kaum suku bangsa, karena suku buatan Tuhan, keluarga buatan Tuhan. Sinode ya buatan manusia, bukan cetak ya, bukan manusia. Di surga nggak ada, tapi keluarga masih ada, suku masih ada. Nah, maka kalau keluarga ada hadirat Tuhan, satu, anak cucunya perkasa, dua, harta kekayaan, tiga, kebaikannya terus ada. Oke, kita kasih kesaksian dulu, yang gampang. Ini saya waktu lahir 62 tahun yang lalu, ya, etik 62. Nah ya, 62 tahun yang lalu. Saya lahir tahun 63. Ya. Gambarnya kurang jelas untuk menceritakan sesuatu. Oke. Saya nggak mau tampil. Sebenarnya yang saya mau tunjukkan itu bukan lukisan bapak saya, gitu ya. Tapi dinding rumahnya itu loh, gitu ya. Orang Jawa bilang gede. Bambu yang dianyam. Atapnya ada daun, ada sen, ada campur-campur genteng, plastik. Tanah itu sampai ke tempat tidur, namanya jogan. Jadi di aci pun tidak, dan itu pun bukan rumah bapak saya. Bapak saya jagai tanahnya orang lain, mereka namanya tukang kebun. Makanya kalau bapak ibu pernah dengar kesaksian saya, Pak Jarod itu orang miskin yang merantau ke Jakarta didekati. Nah, gambar ini menceritakan kenapa saya miskin, karena bapak saya miskin. Kenapa bapak saya miskin? Karena kakek saya miskin. Jangan tanya kenapa kakek saya miskin. Nah, tapi kesaksiannya nih, kan tadi dikatakan, ya, harta kekayaan akan ada di rumahnya. Ya lebih akan, ya kan? Makanya waktu saya miskin ini kuliah di Bogor, ya tinggalnya di, namanya keren sih kampungnya, Bapak kan fakultas. itu kan rumah liar di pinggir sungai. Jadi kalau saya punya teman atau pacar waktu itu kosnya itu 120.000 tahun 82-83 kos-kosan itu 120.000. Nah saya kan 10.000 15.000 gitu ya. Jadi kalau sekarang yang kos-kosan 1,5 juta ya 150.000. Ya dapetnya begitu lah gitu. Tapi hebatnya Tuhan itu ya. Saya itu orang miskin begitu punya pacar cantik putih imut-imut ya. Ya, yang dua orang berada gitu ya. Nah, kok bisa Pak? Aku tadi udah bilang ya, aku tuh punya pacar cantik putih imut-imut kaya karena aku punya selera tinggi sekali. Kenapa dia mau sama saya? Dia seleranya rendah sekali. Kok istrinya dibilang punya selera rendah? Kan istri saya itu anak pendeta. Nah, pendeta gereja ya bisa rasis. Jadi jemaatnya waktu ya belum calon mertua. Jemaatnya itu ya 95% orang Jawa. Terus anaknya punya pacar Jawa, Batak. Nah itu ya banyak yang pusing. Lalu konseling lah sama bapaknya dia. Anak saya punya pacar Batak, Jawa, lah mertua saya bukan cuma gembala, dia pengajar di sebuah sinode. Maka dia mengajarkan apapun sukunya. Kalau dia lahir baru, siapa Yesus? Gitu ya. Wayang ini mantap kan jemaat bisa bantah. Tapi di rumah ternyata jemaat itu bisik-bisik. Enak aja Pak Gembala ngomong begitu. Coba anaknya dari Jawa, dari Batak, dikasih apa enggak? Gitu. Nah, pacar saya waktu SMP sebelum dia itu dengar bisik-bisiknya itu. Terus dia itu berdoa sama Tuhan, Tuhan, jadikan aku alat peraga saja Tuhan. Aku sama Batak mau, Jawa mau, miskin pun jadi. Yang penting takut akan Tuhan. Nah, ayat itu tadi yang aku kembali itu ayat istri saya waktu di SMP. Yang penting dia takut akan Tuhan karena akan diberkati.
Orang tuanya yang ngasih tahu, pokoknya suku apa aja boleh, ditambahi sama anaknya, miskin pun jadi gitu loh ya. Maka jadilah kepadanya sesuai perkataannya. Jangan baca Jawa miskin. Nah orang tuanya Jawa nggak masalah. Miskinnya itu sebenarnya, aduh saya pacaran 6 tahun 7 tahun tuh gak dinikah-nikahkan. Ternyata orang tuanya ragu-ragu. Maka saya kuatkan pacar saya. Jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang kaya bisa jatuh. Orang miskin nggak bisa jatuh. Kalau sekarang saya tambahi. Dulu cuma sampai di situ titik gitu ya. Karena dulu selebihnya dalam hati gitu ya. Ya nggak bisa jatuh lah. Kan kita sudah bergeletak. Gimana mau jatuh lagi ya kan? Tapi dulu titik sampai di situ ya. Orang miskin nggak bisa jatuh gitu ya. Ya singkat cerita, tapi dinikahkan akhirnya ya kan anaknya bertambah umur. Ya. Lah habis menikah itu saya tinggal di belakangnya itu bersekolah belakangnya apa itu bisa. Maka waktu itu kalau keluarga dia datang keluarga aku datang, tidak pernah kita mau masukkan ke rumah. Gimana kita kos? Kita ketemunya di hotel Indonesia, kita ketemunya di lobi ini, di kafe ini. Udah kayak milenial banget, tapi yang lain duluan gitu ya. Tapi bukan milenial yang suka di kafe, di hotel sebenarnya. Karena kita malu dari kos kita itu lompat kali kefundisan 9 bulan. Singkat cerita aja lah, ya teman. Singkat cerita, ya lama juga sih, hampir sekitar 12-15 tahun. Oke, saya lewati soal cerita saya jadi pelukis, itu lukisan-lukisan saya ya. Singkat cerita, 12-14 tahun saya bangun rumah cukup besar sih. Halamannya 1.600 meter, 1 meternya waktu itu 10 jutaan. Mertua saya datang, lalu doa ucapan syukur. Oh aduh, dia peluk anaknya dan berkata, aku dengar dan aku ingat-ingat. Namanya Esther, kamu gak salah pilih. Setelah kami diberkati punya rumah yang besar, perusahaan besar, kantor yang besar, ia peluk anaknya dan berkata, kamu gak salah pilih dalam hati saya. Pengakuannya kuat. Berarti selama ini mungkin dia masih berpikir anakku salah pilih gitu ya, untuk wong Jawa kere. Tapi kisah ini saya mau pakai untuk meyakinkan saudara yang belum menikah dan takut menikah. Nanti selesai kebaktian besok hari Senin Minggu atau minggu depan ketemu pacar. Katakan kepada pacarmu, saya orang yang takut akan Tuhan. Saya akan diberkati. Yang sudah menikah, bapak-bapak pegang tangan istri. Bapak-bapak pegang tangan istri, pegang orang lain ya. Bilang begini, saya akan diberkati. Kalau istrinya jawab, kapan? ya akan. Kalau kita juga berkata itu proses. Iya, pacaran. Oh, pacaran. Iya. Jadi, oke. Apa berkatnya lagi selain miskin diperkaya, diberkati anak cucunya? Akan juga pakai akan saudaranya. Akan. Ya, saya lahir IQ di bawah 120. Ya saya nggak bisa dong bilang sama anak. Kenapa IQ-mu di bawah 120? Saya tidak akan bertanya seperti itu. Karena anak saya pasti akan menjawab genetik. Tapi saya pegang firman Tuhan, anak orang benar akan diberkati. Maka ya singkat cerita dia diberkati, dapat beasiswa. Kalau Anda ketik aja Nathaniel Christie atau ditambah, nggak usah pakai nama, tapi one of 20 top millennial leaders in marketing ya. Itu 2002 dia masuk, 2003 masuk, 2004 masuk, 2005 masuk, marketing atau konsultan bisnis. Atau ya ketik namanya dia aja Nathaniel Christie. Maka katanya muncul di Google, dia masuk menjadi salah satu one of 20 top millennial leaders. Nomor 2 yang pernah game addictive, dipanggil oleh, nggak ada tempat mata, naik kelas 2, naik bersyarat, ya nyusul juga kakaknya dapat beasiswa. Nomor 3 yang sempat bermasalah juga, sampai istri saya nangis-nangis, ya akhirnya kuliah lulusnya 10 terbaik juga di RMIT Melbourne. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, bukan nggak ada masalah, tapi kita akan menyelesaikan masalah. Tadi aku membakar itu begitu.
Apa tadi? Ada Tantangan masalah kita hadapi, ada cobaan kita. Iya, itu bagus banget itu lagunya ya. Namanya keluarga, ada di sama-sama. Ada utang, ya kita cicil lah. Anak-anaknya harus selesaikan. Hampir gak naik kelas, tidak lah. Dan saya berkata kepada istri saya, anak kita hampir gak naik kelas. Anak kita. Jadi bapak jangan bilang sama istri, anakmu tuh. Atau ibu bilang sama anak suami, anakmu tuh urus, anakmu tuh. Jawab, anak kita. Anakmu itu tendensinya sudah ya, itu lebih jelek kayak kamu gitu ya. Ya kita, gitu loh, anak kita. Ya, anak kita. Ya. Mah kita punya, ya kita. Ya. Anak kita. Anakmu yang bikin siapa gitu? Ya bareng-bareng kan, maka anak kita. Oke. Lanjutkan lagi. Oke. Maka kasih penutup bagian satu, ada penutupnya. Quote. Takut akan Tuhan, berkat dipulihkan, keluarga bahagia, diberkati, dan anak-anak perkasa di akan diberkati. Ya. Tapi kalau ya waktu istri saya nangis itu waktu anak nomor 3 memberontak kepada dia, saya bilangin. Istri saya itu sampai stresnya karena anak nomor 3 itu bermasalah, kepala sekolah dilawan, dimaki, kata-kata kotor, terakhir bikin saya juga stres itu ya karena melawan istri saya gitu. Istri saya nangis sampai akhirnya istri saya itu bertanya, dia itu anak siapa sih? Kamu jawab, kamu bikin sama siapa? Namanya anak itu pasti anak ibunya, kan belum itu anak bapaknya. Anak suami ibunya maksudnya gitu ya bapaknya nggak tahu yang mana. Kalau kita jawab begitu dia tuh ya kamu. Iya, anak kita, gitu kan. Ya maksudnya tuh gini loh, gitu. Dia memberontak, melawan, marah, semua dilawan. Itu kan gak kayak saya, gak kayak kamu. Nah, saatnya saya jadi suami jujur dan ayah jujur. Jadi hamba Tuhan, kadang kita perlu jadi pemimpin yang berwibawa. Tapi di rumah itu kalau ayah jujur, suami jujur. Saya bilang sama istri, kamu itu kenal saya setelah saya lahir baru. Saya sudah berubah. Dan saya berpikir anak-anak saya seperti DNA saya yang sudah berubah. Tapi ternyata tidak. Anak nomor 3 seperti itu saya bersama istri. Itu persis dengan saya. Tapi saya dosa, bukan dosa yang menjauhkan dosa itu marah terus, marah terus. Saya tuh dulu kayak dia itu. Marah, ngamuan, nggak ada takutnya, polisi dilawan, semua dilawan. Kalau dia benar dikit aja, nggak usah benar-benar, semuanya dilawan. Saya bilang itu aku bang. Istri itu kaget. Oh, dulu kamu kayak gitu? Iya, saya berubah. Istri saya juga punya pengharapan sampai ngambil nafas. Oh, ternyata itu DNA-mu ya. Tapi kamu berubah. Ya ada sisi positifnya. Berarti anak kita akan berubah. Saya bilang, amin, dia pasti berubah. Ya muncul pengharapan. Anak saya bawa pergi berdua, lalu saya boleh bilang, berarti kamu tuh benar-benar papa banget. Kamu melukis kayak papa, kamu suka naik gunung kayak papa, kamu hobinya seni kayak papa. Satu lagi, kalau kamu bingung dengan dirimu, karena dia lihat foto keluarga, kok dia berbeda sama kakak-kakaknya. Jangan-jangan dia nyanyi lagu, aku anak siapa? Beberapa remaja bingung loh, jangan-jangan aku ini di rumah sakit ketuker. Saya tanya orang tuanya, aku ketuker di rumah sakit. Kok beda sama kakak? Kok beda sama ini? Kakakku juara semuanya, kok aku tidak? Lalu saya bilang sama anak saya, sebelum papa lahir baru, perilakunya kamu itu papa itu kamu. Benar kan? Iya. Jadi papa itu, aku nggak pernah lihat papa ngamuk-ngamuk, marah-marah. Papa berubah. Papa lahir baru, papa ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya dia punya keyakinan, berarti aku akan berubah juga ya Pak. Waktu kamu berontak mama,
waktu kamu ngelawan kepala sekolah, apa yang kamu rasakan? Aku sering sih menyesal kenapa aku demikian, tapi aku ketika ada kuasa untuk melawan karena aku berkata persis kayak maka pastikan bro. Ya, kan kita ketemu istri lagi, ya, aduh, istri sudah berbunga-bunga, ketika anak kita berubah, aku tambah satu data lagi ya, biar kamu juga nggak over. Apa itu? Aku berubah waktu umur 22 tahun. Maksudmu anak kita baru 12. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan mati dulu sebelum anak berubah. Kalau kamu nggak tahan, kamu stroke, kamu sakit, kamu mati, kamu tidak melihat perubahan anak. Berubah itu lumpuh berjalan kita melihat, tapi karakter itu proses. Walaupun sudah lahir baru, sudah sekolah minggu, apa kayak, kadang ada masa-masa psikologis bergejolak. Tapi paling tidak kita itu bisa berubah, ya. Oke, nah sekarang gimana caranya? Itu hasilnya. Anak berubah, suami berubah, istri berubah, miskin, kaya diberkati, bodoh jadi pintar, pokoknya berkatnya luar biasa. Nah, supaya itu terjadi proses pemulihan, maka nilai kerajaan sorga dibawa ke bumi ke dalam keluarga. Apa itu nilai kerajaan sorga? Kita cari semua ayat di Alkitab yang ada kata kerajaan Allah. Oke. Kerajaan sorga bukan makanan minuman. Kalau makanan minuman namanya restoran. Oke. Kerajaan sorga itu apa? 1, kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, sukacita. Jadi gampang pendek, cuma 3 poin. Oke. Jangan ada poin yang lain. Kebenaran dulu. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak-anak yang lahir baru, yang dalam sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang tua menjudi, orang tua selingkuh, orang tua nggak benar. Ganti ayatnya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar orang tua bertobat. Itu harus jadi impian kita. Jadi kalau kita itu punya Tuhan Yesus melihat orang berdosa, dia turun ke dunia, dia mati bagi mereka. Kalau kita melihat anggota keluarga kita jatuh dalam dosa, bukan pada tempatnya kita marah, emosi, tapi seharusnya kita meratapi Tuhan pakai aku, syarat dia ke surga. Ya. Karena begitu nanti satu anggota keluarga itu kita menangkan, wah, sukacitanya luar biasa. Ibu jangan sedih kalau suaminya belum bertobat, lalu jualannya kayak Herodes, kamu terus marah. Doakan aja Tuhan, kalau dia begitu, nanti jadinya putus bagaimana pun dulu kota pada jadinya, jangan mati dulu Tuhan, karena dia belum ada baru, gitu ya. Nanti kalau sudah ada tahu, boleh doa Tuhan sekarang, gitu ya. Dia masuk jangan lah, bikin aja baru susah ya kan, disyukuri. Kalau dia lahir baru sungguh-sungguh, dia akan berubah. Tuhan Yesus lah yang bisa merubah seseorang. Bahkan saya pun kayak Tuhan, aku gak bisa rubah. Tapi Tuhan rubah aku, Tuhan pasti rubah aku. Ya, dan orang pasti bisa berubah kalau ketemu Tuhan. Nah, jadi kebenaran itu apa sih? Tuhan Yesus berkata, aku itu kebenaran. Daud berkata, firman-Mu itu kebenaran. Maka kerajaan surga itu ketika kebenaran yaitu firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga. Paling tidak hadir di dalam individu kita lewat lahir baru, dilahirkan kembali. Apa itu? Dengan lidah mengaku dan hati percaya. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas ego kita. Maka itu kita lahir baru, dilahirbarukan. Ya sebenarnya ada ayatnya lahir baru ini, tapi dilahirkan kembali. Ya diberi arti, diberi terminologi baru, lahir baru, tapi ayatnya dengan dilahirkan kembali. Oke. Saya lewatin ini, lewatin lagi ini. Nah sekarang tadi kerajaan surga itu apa sih? Bukan soal makanan minuman. 1, kebenaran itu firman Tuhan. 2, damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Wah, panjang banget. Kalau di Yesaya ada satu perikop khusus mengenai damai sejahtera. Yang dikatakan begini singkatnya. Kalau dan Sion dipulihkan, kita Sion rohani, kita Israel rohani, maka damai sejahtera akan memerintah dan anak domba akan berbaring dengan singa, serigala,
bla bla bla, mengibaratkan damai sejahtera, maksudnya damai itu nggak ada ketakutan. Nah sekarang rumah kita ini gimana? Bapak itu bawa damai kepada anak, kepada istri, atau bawa ketakutan? Tetap. Kalau bapaknya mau pulang, ibunya bilang apa sama anaknya? Nah, mainan diberesin loh. Kalau enggak diamuk sama bapakmu, diajar kamu. Jadi anaknya takut. Nah, yang pulang itu bapak Herodes. Ada loh bapak yang bikin istrinya tuh mahnya kambuh dulu. Gimana enggak kalau pulang itu teratapan dia bilang tuh kalau makan siang ngamuk ini ngamuk ditempelin dibentak jadi nggak bawa damai. Maka para laki-laki kita sudah belajar jadi suami jadi imam, nanti kita selesai malam hari ini KKR nanti ya dikasih penjelasan singkat dengan pendahuluan, nanti ini lilin dinyalakan dikasih perkeluaran boleh bapak yang pegang, boleh dia yang pegang, nanti ada MC yang ngatur. Tapi nanti perkeluarga itu, kalau bapak selama ini membawa ketakutan bagi istrinya, ketakutan bagi anaknya, boleh minta maaf. Bahkan minta maaf boleh verbal. Tapi kalau laki-laki nggak banyak bicara, nggak usah ngomong apa-apa. Tapi perlu ada istri, ada kerjaan. Ada dari komunikasi interpersonal non-verbal. Itu kadang sering bicaranya. Waktu kita pegang tangan anak, pegang tangan istri, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu pun boleh juga, ya. Supaya apa? Kehadiran kita jangan jadi ayah atau ibu, kebalikannya kadang ya, yang ditakuti, tapi yang dihormati, disayangi. Kalau kita membawa ketakutan, jadi dalam keluarga kita nilai kerajaan surga hilang 1 poin, yaitu damai sejahtera. Tapi sering apa sih yang menghalangi damai sejahtera itu nggak ada dalam hati kita? Hati kita, mungkin ambil poin 1 aja, kecewa. Nah, siapa yang banyak kecewa? Orang Kristen. Kalau nggak Kristen, enggak maaf. Kalau penelitian saya begitu, pengamatan saya. Kenapa yang Kristen nggak kecewa? Karena mereka dijahati, diledek, dihina. Punya kemampuan membalas, ledek balik, jadi balik, rasain lo, jadi nggak kecewa. Orang Kristen dijahati, dihina, lalu berkata dalam hati, saya nggak boleh balas. Pembalasan itu apa yang Tuhan? Lalu kecewa, jadi buang kecewa, buang kepahitan, ya. Apalagi yang harus dibuang supaya damai sejahtera mengalir. Orang Kristen kadang-kadang mengutuk, enggak Pak, saya nggak mengutuk, yang benar. Iya Pak, coba perhatikan, pernah nggak begini? Diledek, difitnah, dihina, disakiti. Lalu kita berkata Tuhan, aku tidak mau membalas. Semua pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi saya mau berdoa, Tuhan tolong balas dia Tuhan. Itu menurut saya kutuk. Tapi karena agamanya Kristen, bentuk kutuknya doa. Gitu ya. Lalu kutuknya diperjelas lagi, Tuhan, aku ada ayat aku ini Tuhan. Kalau aku tidak membalas, maka Tuhan akan kirim bara api di atas kepalanya. Jadi Tuhan kirim bara api di atas kepalanya. Ya, itu namanya kutuk yang dikemas dalam Kristianita atau Nabi orang Kristen. Saya ditipu miliar. Tadi saya cerita soal tanah ya di kelas aku. 8 tahun singkat cerita nggak beres-beres, saya ajak istri, yuk kita melepaskan hak. Jadi kan anak bilang, lepaskan hak. Tuhan, aku kumpulkan bertahun-tahun, aku bukan orang kaya, aku orang miskin, nabung begitu sedikit, aku bisa beli 1000 meter, itu semuanya dijual untuk hal itu. Tapi aku tahu Tuhan, saatnya aku melepas hak. Dan Tuhan, aku minta dia lahir baru. Aku minta nyawanya supaya masuk neraka. Kalau dia lahir baru, dia akan ada korban yang lain. Dan tolong Tuhan berkati dia. Kalau dia diberkati, dia pasti tidak akan itu yang lain. Gitu ya. Itu doa yang besar. Ditipu miliaran kalau tanah 1000 meter kan kalau sekarang kan nilainya 15-20 miliar kalau kita melopot hak, lalu membayar. Gitu ya. Karena kalau terus mengutuk, waduh, saya pernah doa mengutuk, Tuhan ajar dia biar dia tahu saya hamba Tuhan. Itu kutuk. Cabut, ganti berkati. Lama itu ya, dari ditipu 8 tahun baru bisa melepas hak. Waduh, hampir 4 tahun itu. Dia telepon saya. Pak Jarod bisa ke rumah saya.
8 tahun plus 4 itu udah berapa? Iya. Berapa? Pak, aku mau ceritanya. Aku tuh mimpi aneh sekali. Aku pergi ke ladang, ada domba banyak. Itu kembarannya aku kagetin, tepuk dari belakang, aku manusia, coba dia noleh Pak. Aku kaget Pak. Itu wajahnya seperti yang dipasang di orang-orang Kristen. Terus sudah 3 hari aku nggak bisa tidur. Aku ingat Pak soal tangan. Oh ya, terus gimana Bu? Kasih saya waktu beberapa bulan. Nggak cerita ya? Itu nggak sampai 6 bulan, saya terima sertifikat tanah. Ya habis itu mereka. Tepuk tangan begitu. Haleluya. Harganya sudah 15 kali sudah aku beli waktu itu dari situ. Saya nggak tahu kalau saya nggak lepas apakah ceritanya akan berakhir begini. Tapi Tuhan kita terlalu hebat. Tuhan kita terlalu. Waktu kita berdoa, bikin dia lahir Tuhan. Berkati dia. Bukan mengutuk, ya, jangan mengutuk, cabut kata-kata kutuk. Sebaliknya ucapkan kata-kata berkat. Maka itulah cara membawa damai sejahtera. Kalau hati kita penuh kutuk, kecewa, kepahitan, maka gak enak tidur plus. Nah, ya, oke. Hati dipenuhi kasih Tuhan, maka damai sejahtera memerintah di hati dan kehidupan dipulihkan. Sampai yang ini kembali. Tanah dia kembali. Oke, apa itu kerajaan sorga? Tuhan Yesus melihat anak-anak itu lalu berkata, jangan halang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan, bukan yang punya sorga. Yang punya sorga Jehovah Allah Bapa. Tapi kerajaan sorga, damai sejahtera, sukacita, kebenaran, itu yang punya yang seperti anak kecil. Makanya yang sudah bertobat, sudah lahir baru, bagus. Maka satu langkah lagi menjadi seperti anak kecil. Jadi supaya kita ini bisa masuk kerajaan sorga di dunia sekarang ini, dipulihkan, diberkati, akan plus sebenarnya juga kuasa mengusir setan, maka kerajaan sorga datang. Maka kita perlu setelah bertobat sudah, nggak stres ya, maka ditambah menjadi seperti anak kecil. Apa itu menjadi seperti anak kecil? Seperti ya, oke. Yang pertama, keluarga kita harus berisi seperti anak-anak kecil yang tumbuh. Oke. Anak kecil itu apa sih? Yang menonjol. Anak kecil ya, tidak ada kepahitan. Nah, ada anak umur 2-3 tahun mereka berantem, berantem. Akhirnya mereka lapor, aku digini. Udah kamu nggak usah main sama dia lagi. Weh ya, waktu berantem waktu itu kamu jelek, kamu aku minta kamu, aku bisa kamu, gitu ya. Apa orang tuanya? Lalu 2 jam 3 jam, 2 jam 3 jam. Nah, mau main sama siapa? Sama si itu. Gimana sih kamu? Tadi kan berantem, nggak boleh. Ini udah gak kepahitan, orang tuanya masih kepahitan. Itu berantem, 2 jam main lagi. Berantem, 2 jam main lagi. Sorga akan ada di rumah. Bukan kalau suami istri gak pernah berantem. Silahkan berantem, Bapak itu gak apa-apa. Ya, yang penting 2 jam main lagi. Nah, Bapak itu sudah berapa lama gak main? Ya, nggak pernah main lagi gitu ya. Main apa? Ya main suami istri, ya kan? Waktu itu berantem 3 minggu, bukan 2 jam, 3 minggu loh, Mama. 3 minggu, melanggar firman Tuhan. Nah, kita berkata, kalau marah bertengkar, jangan sampai mata kebenaran, masih ada amarahmu. Nah bertengkar 3 minggu masih berkaitan, itu matahari sudah terbit terbenam di bawah 1 kali. Ya. Bertengkar, rajin bertengkar sampai ada pandai bertengkar. Ya, nanti bertengkarnya alkitabiah, profesional, nggak ada kepahitan. Seperti anak kecil bertengkar, anak kecil bertengkar, ini mainanku. Anak kecil bertengkar mainan, dia cuma mainan. Itu namanya bertengkar profesional. Temanya apa? Mainan. Nah, kalau suami istri bertengkar, pelit lu, Cina lu, kamu malas, Jawa lu lah, kamu kalah, Batak lu, suku dibawa-bawa, Mada dibawa-bawa, Anda bertengkar bawa-bawa Mada, satu barang melawan Anda. Kalau bertengkar nggak usah bawa suku, nggak usah bawa kota asal, ya.
Bertengkar uang ya uang aja. Mau nyumbang berapa? Segini segitu jangan. Apa jangan? Nah kan kita nanti bulan depan akan ada uang pangkal sekolah lu gitu. Oh, gitu duit enggak usah jawab lu Cina lu. Batak lu. Atau sama-sama jawab. Oh, jawab lu Sogoimo lah, kok kan dengan lu lah. Malah terus kota sebut-sebut. Itu bertengkar yang tidak profesional, gitu ya. Jadi bertengkarlah, tapi nggak ada kepahitan, no hard feeling, tidak ada kecewa kepahitan, lalu rukun lagi. Pak, gimana kalau Pak Jonathan, anak-anak nggak pernah ada bapak itu bertengkar? Kalau kami anak ada bertengkar, nggak masalah. Kalau bapak ibu bertengkar depan anak, pasti kan? Bapak ibu minta maaf dan rekonsiliasi depan anak. Anak lihat bukan surga dunia yang nyata, ada pertengkaran, ada yang maaf. Ya. Kalau bisa kayak kami, ya bagus lagi. Apa kami nggak pernah bertengkar sih? Pernah, tapi kami pandai bertengkar. Kalau mau ngomong yang kira-kira jadi bertengkar, saya kemana ajak ngomongnya? Kita ke restoran itu, kenapa? Itu kan milik jemaat, jadi kita ngomong di sana. Jadi kalau kita ngomong di restoran milik jemaat, kita nggak mau. Yang punya restoran datang, saya belajar yang lebihnya lagi diskusi. Kalau udah kayaknya nggak bisa diterusin ngomong di sini, ya udah di dalam mobil aja. Kita ngomong gitu ya, jadi ya. Tapi pernah sih agak-agak sedikit, tapi ya anak kita tuh paling lihat jangan gitulah, ya paling gitu aja kita tuh. Ya kalau depan anak, habis itu ya kan begini, oh ya, oke, udah cepet banget oke-nya, ya. Jadi kalau bertengkar depan anak, damailah depan anak. Kita akan mengusir setan. Karena kerajaan surga bukan soal makanan minuman. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan surga sudah datang. Kita punya kuasa menjajah. Damai sejahtera, sukacita, diberkati, menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu apa sih? Tidak bisa bohong. Anak kecil itu punya integritas. Integritas itu A, B, nggak bisa bohong. Nanti kita punya integritas. Siapa yang punya integritas? Anak kecil lah. Punya anak cucu 2 tahun. Kadang orang tuanya salah. Nah, itu ada tamu itu kan gosip. Kamu bilang sama tamunya ya kalau mama nggak ada. Kira-kira anak gimana? Oke, yes. Enggak, anak nggak bisa bohong. Kasih tahu kalau mama nggak ada. Hah? Tapi mama ada. Iya, tapi bilang nggak ada. Tapi mama ada kan? Iya. Bilang kalau mama nggak ada. Tapi mama ada. Dipaksa. Karena bilang jawab terus. Akhirnya anak keluar ke teras. Cepet. Mama suruh bilang kalau mama saya. Itulah orang yang punya integritas. Nggak bisa bohong. Kalau orang menikah, orang tua anak orang tua pada nggak bisa bohong, itu kerajaan surga boleh. Tapi tidak bohong susah apa? Oke. Saya orang miskin menikah dengan Tionghoa berada. Saya bekerja di Astra, dapat gaji, dapat komisi, dan di kantor pada memberi saya pelajaran dunia yang umum. Gaji itu uang istri, kasih semuanya ke istri. Karena gaji itu setiap bulan jumlahnya sama. Tapi komisi waktu kita para sales, jumlah komisi itu fluktual. Komisi itu uang laki-laki. Kalau kita punya komisi 2 juta, 5 juta, 10 juta, kasih istri kalau 2 juta kasih dia semuanya, 4 juta kasih dia 3 juta. Karena kita punya uang laki-laki, dana strategis dan dana taktis, gitu ya. Maka nasihat teman saya ini, ketika saya benar-benar mulai dapat pembagian komisi, nasihat teman saya, renungkan siang dan malam. Lalu, kalau teman saya nih, dana taktis itu apa? Traktir teman, ganti pelek mobil, yang perempuan nggak bisa mengerti pengeluaran laki-laki. Lah gimana mau ganti pelek mobil apa kakaknya? Maka uang itu, diam-diam, aku kasih ibu saya, ya, aku kasih ibu kok anak mama ya, tak kasih ibu saya, wah ibu saya senang banget, telepon ke Jakarta, yang telepon istri saya, gitu loh ya. Itu masalahnya di situ saudara ya. Jadi saya pulang kantor, lihat wajah istri saya sumri wajahnya lain itu. Ada apa tadi? Ibu telepon. Oh ya, bilang apa? Bilang terima kasih. Ya, ibu, saya kasih ibu, istri nggak tahu terima kasih sama istri. Jadi kita berantem lah, bertengkar kita. Itu kita bertengkar hebat. Anak belum lahir, nggak pernah kita bertengkar. Dan saya betul-betul sadar saya salah.
Maka saya lihat saya tuh menikah 35 tahun, tidak lebih 5 kali istri saya menangis karena saya. Maka waktu dia nangis, saya minta maaf dan betul-betul berjanji, saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Sejak hari itu betul-betul saya ulangi. Kenapa saya ulangi lagi? Karena mulut saya berkata, aku tidak akan mengulangi lagi. Tapi hati saya berkata, lain kali harus hati-hati. Jadi lain kali saya hati-hati ya. Saya kasih uang ibu saya, lalu saya bilang sama ibu saya, Bu, jangan sampai istri tahu, Bu, begitu. Ibu saya nasihati saya, Le, ora becik, Le. Bu, becik ora becik, Le, butuh duitnya ora, butuh uang, butuh menang, diem, gitu. Tapi nggak bagus, nah suami istri harus hati. Begini, Bu, betul suami istri hati. Tapi dalam memberi, Bu, ada tertulis, Bu. Kalau memberi tangan kiri, tangan kanan jangan tahu. Apalagi tangan istri, Bu. Ibu saya kalau bingung kasih ayat kan, kasih ayat yang lain ya. Hiduplah dalam damai sejahtera setidak-tidaknya. Kalau itu tergantung padamu, jadi tergantung saya, Bu. Kalau aku cerita, nggak damai. Kalau aku nggak cerita, damai. Ibu telepon istri, nggak damai. Ibu diem, damai, Bu. Itu dikasih ayat ibu saya bingung. Ya, pokoknya ibu mau diri nggak mau, ya. Jadi tak lanjutkan kebohongan ini, tidak integritas ini. Kasih terus ibu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai akhirnya ibu saya itu tanya saya begini, Le, aku takon kowe, aku mau tanya sama kamu, kowe nikah bahagia orang-orang, kamu tuh bahagia apa enggak? Lihat wajah saya, Bu, apa tanda-tanda pendidikan? Ya aku orangnya mau cengeng terus, sedih orangnya kok. Sedih gak ketahuan, Bu, begini loh, Bu. Aku bahagia, Bu. Nah, kenapa ibu nanya begitu? Nah, kamu kalau memberi selalu bilang jangan sampai istri tahu. Apa istrimu tuh util kali? Nggak util. Apa istrimu tuh pelit? Ya saya diem aja kan? Karena saya diem, ibu saya mau cek terus, ngomong terus. Ya util kali ya. Ya orang Cina ya, ya Cina itu takut kali. Cina, ya pelit semuanya gitu kan. Jadi itu waktu ibu saya ngomong begitu, Tuhan ternyata perbuatan saya merusak reputasi Cina sedunia. Singkat cerita, oke singkat cerita. Singkat cerita, ya gimana saudara, namanya orang sanguin kan nggak teliti. Aku banyak ngomong tapi nggak teliti. Jadi bukti transfer itu kececer. Waduh. Wah, beberapa lembar, kita bertengkar lagi. Yang kedua hebat sekali. Lalu saya bilang sama istri, aku betul-betul minta maaf. Kamu gak pernah minta maaf, kamu gak pernah berubah. Responnya bertengkar. Aku janji kali ini betul-betul gak minta maaf. Dan setelah itu memang betul-betul masih saya ulangi. Karena saya berpikir dalam hati, yang penting hati ada. Atau yang penting gak bohong. Yang penting nggak bohong. Jadi, tapi saya nggak transfer lagi karena nanti ada bukti transfer yang bisa terlacak oleh PPATK gitu ya. Jadi pakai sistem kayak korupsi aja, cash and carry gitu ya. Kalau saya ke Solo bawa cash, kalau adik saya ke Jakarta tak kasih cash. Tapi namanya wanita itu kayak punya marifat, perasaan kuat sekali. Jadi waktu saya ngasih uang adik saya, istri itu lihat wajah adik aja sumringah gembira gitu, langsung dia tanya loh, kamu ngasih uang sama adik? Kan saya khotbah di mimbar, nggak boleh bohong itu dosa. Jadi saya nggak bohong. Saya bilang, iya, jujur saya. Kamu kasih uang adik? Iya. Berapa? 500.000 lebih. Oh ya sudah. 500.000? Kenapa ketawa? 500.000 lebih, kenapa? Lebihnya berapa? Lebihnya 5 juta. Oke, sekarang Bapak Ibu jawab. 5,5 juta itu 500.000 lebih atau 500.000 kurang? 500 lebih kan? Berarti saya tidak melanggar ayat satupun. Saya tidak berdosa, saya tidak melanggar ayat, saya nanti masuk surga.
Istri tidak marah, keluarga ketolong. Ya, bapak-bapak bilang Pak Jarod, kayak gini dibuat baik. Nanti kalau pakai jurus 500.000 lebih, istriku jadi nanya, lebihnya berapa? Saya menikah 35 tahun. Itu ada dari 10 tahun Bapak Ibu. Sudah khotbah, ngusir siapa? Bakar jimat, naik mimbar. Sampai akhirnya saya berpikir mengenai integritas. Dan Tuhan berbicara, kamu tidak bohong. 500.000 lebih. Tapi itu bukan integritas. Bicara integritas, lebih dari itu. Kalau sekedar tidak berbohong, itu tidak bohong. Akhirnya kita bertobat. Saya ngomong sama istri. Kita mulai lembaran baru yang membuat kita bebas dari pertengkaran. Caranya begini, kesepakatan kita, kalau kamu setuju. Kalau ngasih keluargamu, aku yang ngasih. Kalau ngasih keluargaku, kamu yang ngasih. Jadi terbuka. Dan saya disadarkan, keluarga saya miskin semuanya. Istri saya sempat kaget. Aku kan udah bilang sama kamu sejak pacaran, kalau aku orang miskin, aku jujur. Iya, kamu miskin, tapi kenapa bubumu miskin, bulemu miskin, pamanmu miskin, tatamu miskin, ponakan semuanya miskin. Iya, harus sadar. Namanya kere ya kere grup, semuanya kere semuanya. Kayak grup. Saya gini dah. Kalau aku ngasih keluargamu, aku yang ngasih. Karena saya disadarkan, keluarga saya orang miskin semuanya butuh bantuan. Keluarga istri saya nggak ada yang miskin yang tidak butuh bantuan. Nggak ada yang butuh bantuan. Tapi dengar ya, orang miskin butuh bantuan. Iya. Orang kaya tidak butuh bantuan. Iya. Tapi orang kaya tidak menolak pemberian. Jadi saya harus adil. Bahkan keadilannya kadang kaya tidak adil. Saya ngajak mertua, ya namanya orang kaya, maksudnya dikasih 10.000, marah lah. Orang tua saya dikasih 10.000, terima kasih dia. Jadi saya bilang sama istri, Papa Mama kita ada jalan ke Hongkong ya. Ngajak ke Hongkong paling nggak 40 juta, ngajak ke Indonesia paling nggak 60 juta. Ketika saya lagi memberi kepada mertua 40 juta, tentu adalah sangat mudah untuk bilang sama istri, Bapak Ibu masing-masing kasih 5 juta, 5 juta. Masa dia bilang enggak? Ketika saya disadarkan seperti itu, saya bikin kesepakatan. Aku kasih keluargamu, aku yang kasih. Ngasih keluarga kamu, kamu yang kasih. Sepakat? Sepakat. Oke, singkat enggak? Setiap kali pulang ke Solo, saya sudah siapkan ya. Ini amplop buat kakak, adik, bapak, mama, bapak ibuku. Enggak seperti kami, uangnya tidak disatukan. Ya. Kalau kita sekarang uang disatukan, terbuka. Nah, jadi saya kasih ini buat ibu, buat bapak, dan semuanya diamplopin begitu ya. Itu istri saya tinggal memberikan saja atas nama dia dapat poin, yang tinggal ngasih. Apa yang terjadi? Sama istri saya amplopnya dibuka. Memang keponya wanita luar biasa. Saya ingin tahu isinya berapa. Saya bilang, Alkitab berkata, memberi itu sukacita. Kalau kamu nggak ikhlas, jadi kurangin aja. Terutama yang dia buka ini ibu saya yang paling penting. Di luar dugaan saya, bukan nggak ikhlas sih. Gimana kalau ada ibu saya tambahin 500.000? Oke saya tambahinlah. Ya, baik. Lain kali pas duitnya banyak, kami 1 juta. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, singkat kita 10 kali dah. Ibu saya tuh ngomong begini sama saya, tak diteni ya. Bahasa Jawa tak diteni tak ingat ya. Sapua itu yang ngasih Mbak Esther. Sapua itu sejak yang memberi Mbak Esther isimu. Isinya tambah oke. Senang, tambah oke senang. Orang ngono le, Mbak Esther modeli kowe le. Ternyata yang pelit kamu. Itu saya mau teriak. Tapi belasan tahun saya tidak mengucapkan apa yang saya mau teriakkan. Saya diajar sama Tuhan, dididik sama Tuhan yang namanya menikah, tinggal bersama, berikan poin sama pasangan. Ada tertulis, dia harus makin bertambah, dia harus makin berkurang. Gak apa-apa lah istriku dipuji-puji ibu, dibilang orang kecil, murah hati yang mutil aku. Biarkan, apa sih yang kamu teriakkan itu? Sebenarnya saya mau teriak sama ibu kepada ibu saya. Sampai sekian belas tahun kemudian dia dipanggil Tuhan, dia belum pernah tidur saya. Dan saya mau teriakkan sebenarnya itu namanya pakai Tuhan saya. Bapak Ibu,
Ikhlas nggak pasangan hidup ini? Ikhlas nggak pasangan hidup? Karena kita kayak lebih senang dia menderita gitu. Enakan dia kalau dia baik, enakan dia kalau saya kalah. Kayaknya senang kalau dia itu menderita gitu. Kalau kita bisa ikhlas. Apa yang terjadi dalam keluarga kami atau pernikahan kami waktu istri saya biarkan mendapat puji-pujian. Ada yang namanya ibu saya, bapak saya almarhum, adik saya sampai hari ini. Aduh, senangnya sama istri saya, dipuji-puji. Murah hati, baik, suka menolong, udah. Karena aku nggak kerja, istri saya dulu kerja. 5-6 tahun pertama dia gajinya 3 kali lipat saya. Tapi setelah saya berkati, saya bilang kamu keluar dari saya. Ya apa yang dilakukan pada diri saya? Tapi ketika istri itu bahagianya disayang mertua, ipar dan lainnya, dia makin cinta sama saya. Jadi bapak nggak akan menang. Bapak tidak ada ruginya sama saya. Istri bahagia kalau pegang saya. Dan kasih poin gitu ya. Tapi pesan enggak saya belajar 35 tahun menikah, 15 tahun pertama, bahkan hampir 15 tahun, 10 tahun, sekian belas tahun. Saya jujur, tidak bohong, tapi tidak ingat. Saya tidak mengatakan A, B, B. Masih pakai ilmu-ilmu kayak bohong abu-abu, 500.000 lebih. Tapi itu kan lewati sekarang. Malah sekarang ya semua uang saya dia pegang. Paling tidak saya pegang lebih sedikit untuk kira-kira kebutuhan bulanan. Makronya dia pegang semuanya. Ya. Ketika hati dipuliskan menjadi tulus, ya, tulus murni, tulus itu ya biar istri dipuji-puji, biarin kita ngempet belasan tahun, bahkan nggak sempet ngasih tahu bahwa itu pakai emosi kita. Itu namanya kita mencintai istri tulus pasangan kita, biar dia yang mendapat poin. Nah, masalah Bapak Ibu ya. Oke. Maka itu kita akan muncul baru relasi kuat. Istri jadi percaya banget, udah namanya bertengkar itu kita pernah bertengkar soal uang, soal prioritas waktu, kita belum pernah bertengkar soal cemburu. Bahkan berapa belas tahun terakhir kita nggak pernah bertengkar soal uang. Apa itu kerajaan surga? Kalau aku mengusir setan, kerajaan surga datang. Maka Bapak Ibu di rumah itu yang diusir setan. Ya, bukan suami yang kayak setan, bukan istri yang kayak setan, dan bukan anak yang kayak setan. Kenapa suami selingkuh? Ada roh selingkuh yang butuh medium untuk bermanifestasi, dan dia menggunakan tubuh suami atau istri, dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan si setan. Makanya kita butuh setannya atau medium. Kalau saya memisahkan antara roh, jiwa, dan daging, manusia yang untuk dia Tuhan Yesus mati disalib, maka untuk pribadinya kita meratap supaya diselamatkan, tapi rohnya kita usir. Ya, kita harus melawan hal itu. Kedua, kadang-kadang bukan soal roh jahat loh. Mantap suaminya kayak setan, rasa roh jahat. Cuma kita nggak paham kepribadiannya. Jadi pertengkaran itu kadang bukan soal roh ya, tapi soal jiwa yang tidak terpahami. Ya, maka tadi kita sempat bicara mengenai keunikan diri. Oke, kesimpulannya. Kalau keluarga tidak saling memusuhi, tapi saling melengkapi. Oh, pasanganku ini rajin kerja, pandai cari duit, tapi nggak bisa pegang duit. Kayak saya orangnya rajin kerja, pintar cari duit, tapi nggak bisa pegang uang. Saya sangat pelit untuk diri saya sendiri, baju sederhana, semua sederhana. Waktu anak saya bilang, papa itu bukan sederhana tapi pelit. Kalau saya bilang sama istri, agendakan tahun ini kita ke pedalaman. Dan bawa anak saya waktu libur sekolah dari Singapura pergi ke dalam, khususnya Kementau. Kita kunjungi beberapa kabupaten, beberapa kecamatan, 2 kabupaten tapi beberapa kecamatan. Lalu anak saya tunjukkan kenapa setiap desa yang mereka kunjungi ada yang manjat pohon kelapa, ada yang cari ikan, ada yang cari begini. Kita disambut, kita pergi ke pulau yang lain, penduduk di pinggir pantai. Kalau kita udah jauh, mereka masih dada-dada. Anak saya, Pak, kenapa mereka begitu antusias kita datang? Semua yang tadi kita kunjungi, sekolah, 32 sekolah di wilayah ini. Satu sekolah berapa ratus juta, itu Bapak yang bangun. Kalau sebelum setahun 2 sekolah, 30 sekolah, tiap bulan subsidi biaya personal, itu dari Bapak. Itu 1 tahun, nggak kurang dari 1,5 miliar.
Saudara, apa harus dilakukan dari tahun 95 sampai sekarang 2025? Waktu anak saya pergi itu masih berapa belas tahun yang lalu. Kalau anak itu lihat bagaimana penduduk menyambut kita. Ada baru kita bedah rumah, kita bedah sekolah, kita gereja, kita bedah. Kita nggak pernah punya malam dana. Itu yayasan pribadi. Anak saya baru bilang, itu bapak keren banget. Tadinya, bapak kayak orang desa gitu. Jadi ketika kita memberikan contoh teladan kepada anak, kita dihormati. Saya orang yang punya uang itu ngalirnya gampang, walaupun saya itu nggak judi ya. Ngalir antara terlalu berani investasi bisnis baru yang masih nggak tahu rimbanya lalu gagal, atau mengalir karena gampang kasihan. Kalau saya bilang sama istri, ini kok nggak bagus. Jangan sampai nanti anak mau sekolah nggak ada uang karena kita terlalu banyak nyumbang. Kamu yang atur semuanya, ya pegang semua uang. Nah, akhirnya nggak ada lagi. Kamu tuh nggak bisa pegang uang, nggak ada lagi ketakutan itu. Kenapa? Ya dia pegang semuanya. Kamu yang pegang ya, pegang, coba dipegang. Jangan dipakai. Kalau mau dipakai, ngomong dulu gitu ya. Tapi kalau saya bilang transfer sekolah ini, transfer pendeta ini, transfer gereja ini, dia nggak pernah bilang pokoknya ada saldonya dia kirim. Dia nggak nanya-nanya, nggak banyak nanya itu siapa, mana proposalnya, dia nggak gitu ya. Akhirnya kita saling melengkapi. Udah, damai di bumi ya. Yang berat itu waktu saya bangkrut. Kita biasa omset 40-50 miliar sebulan, untung bersih 10%. Kita bangkrut. Sementara sekolah yang dibiayai terus berjalan. Itu saya kena frozen shoulder karena saya merasa tanggung jawab saya terlalu berat. Saya melukis satu lukisan, suami istri makan untuk disumbangkan 2-3 lukisan itu banyak keluar lagi. Itu 60%, 70%, 50% kita berikan ke saya. Itu yang bikin saya frozen shoulder karena merasa tanggung jawabnya terlalu berat. Frozen shoulder berlanjut sampai hampir bungkuk dan dokter bilang kalau bapak nggak operasi, bapak sarkoma. Dari frozen shoulder akan menjadi kanker. Karena saya mencari kesembuhan, tidak operasi, tidak obat. Masuk di ketik frozen shoulder jarum. Jadi saya kesaksian bagaimana sembuh dalam 3 minggu saja. Ya, frozen shoulder. Oke. Bagian terakhir, kerajaan surga itu apa sih? Sukacita. Ayat yang sama, sukacita. Makanya kembangkan sukacita di rumah. Bapak-bapak silakan lucu di rumah. Ibu-ibu juga, anak-anak juga. Banyak orang lucu di luar rumah. Di rumah kagak lucu ya. Kalau ibu pernah marah sama suami, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu. Kerja, ya tagihan, jangan lucu melulu gitu ya. Nanti minta maaf sama suami, maaf ya. Aku bukan teman lucu yang baik, gitu. Sampai bapak-bapak itu lucunya di luar rumah, ya. Di luar rumah, waduh, di kafe, di kantor, ketawa, lucu. Di rumah kayak Herodes, ya. Karena ibu pernah marah, nggak lucu, nggak lucu, nggak usah lucu, nggak usah lucu. Pulang dari kan ya, yang paling lucu itu, masa rumah, aduh. Orang itu sekarang terlalu rohani, saudara. Di rumah itu merayakan Natal setiap hari. Suami senyap. Rumah itu ketawa gitu loh, saudara, kayak waktu pacaran dulu kan ketawa-ketawa, bercanda, ini cumi-cumi gitu ya, ketawa-ketawa, cumi aja balik gitu. Begitu marah kenapa? Begitu menikah marah aja gitu ya. Oke, kenapa kita harus bersuka cita? Karena ada ayatnya, hati gembira obat yang manjur itu apa? Semua sakit sembuh. Sembuh itu kalau mana? Sembuh itu kalau mana? Yang susah itu gembira. Bukan tertawa obat yang manjur ya. Rasain lo. Hormon tetap epinefrin. Hormon kebencian. Imun drop 40%. Ada ketawa yang sukacita, yang keluar endorfin. Endobiogenesis morfin, painkiller morfin, tapi endobiogenesis diproduksi oleh tubuh sendiri, match sama organ tubuh, sembuh. Yang susah itu bukan sembuh, yang susah itu gembira. Gembira pak, suami kayak setan pak, istri kayak setan pak, teman tidur kayak setan pak, mau tidur kayak setan pak, tadi malam tidur setan pak, cemberut gitu ya sudah. Maka mulai hari ini ya, bapak ibu banyak ketawa ya. Oke, pesan dari saya. Ketemu istri ada ketawa, ketemu suami ada ketawa,
Ketemu anak aja ketawa, ketemu orang tua aja ketawa, ketemu orang tua aja ketawa. Banyak tertawa. Satu pesan soal tertawa. Silahkan banyak tertawa. Yang penting jangan sendirian. Sukacita itu bikin sehat. Bahagia sehat dan bahagia. Banyak ketawa aja. Maka kan saya kayaknya dulu ya. Mudah-mudahan 120 tahun tak mati-mati gitu ya. Jangan ketawa terus. Yang penting jangan sendirian. Kedua, betul nggak? Tapi kalau sendirian gimana? Boleh. Kalau sudah lama nggak ketawa, masuk YouTube, ketik, pokoknya cari tema aja. Parenting jarot, anak hiperaktif jarot, suami selingkuh jarot, mertua jahat jarot, kanker jarot, ginjal jarot, proses solder. Anda cari tema apa? Pasti belakang saya, nama saya, nanti pasti akan muncul sesi. Nah, Anda simak. Kalau sudah lama nggak ketawa, dengar podcast saya. Ada ribuan file di YouTube. Dengar podcast saya, pasti ketawa. Kalau nggak ketawa gimana Pak? Hubungi dokter. Mungkin salah ketawa kita putus. Oke. Kerajaan surga itu apa sih? Ayat terakhir. Aku berkata kepadamu lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Gempar kan mendengar hal ini waktu Tuhan Yesus mengucapkannya. Ya sebenarnya tergantung sih. Apa itu lubang jarum? Kalau di Jakarta namanya jalan tikus, tapi yang lewat bukan tikus, tapi mobil. Kalau papasan susah, ya. Yang lubang jarum itu begitu. Ini lubang utama, ini lubang jarum. Unta ya susah, bisa. Kalau untanya kurus, bisa. Kalau segala beban ditinggalkan untuk menuntut Yesus, segala beban ditinggalkan. Bisa, ya masih susah. Tapi kalau dia mau nunduk, tapi unta bukan hewan nunduk. Susah juga. Gini, masuk. Pokoknya kalau dia mau diatur aja, onta bisa masuk lubang jarum. Mau diatur. Jadi sebenarnya kesulitan masuk surga itu kesombongan. Orang sombong itu nggak mau diatur, maunya ngatur. Makanya orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Orang kaya di gereja ngatur. Dia bukan nyumbang sih, taruh saham. Makin banyak sumbangannya, makin banyak ngatur. Makanya sampai Tuhan bilang orang kaya susah masuk surga. Karena orang kaya sukanya ngatur. Nah, sekarang kalau dalam keluarga, maka apa ini artinya soal onta masuk lubang jarum? Itu sebenarnya onta yang mau diatur atau orang mau diatur itu bukan orang sombong, orang rendah hati. Tapi rendah hati itu ada ciri yang lain, yaitu apa? Minta ampun. Banyak orang Kristen sudah mau mengampuni, menurut saya. Ya, kalau tidak mau mengampuni, butuh sesi lagi, pentingnya mengampuni. Tapi menurut saya banyak orang Kristen itu bukannya nggak mau mengampuni, sudah banyak yang mau mengampuni. Pak Jarod, kalau istri saya itu minta maaf, saya ampuni. Pak Jarod, kalau suami saya itu minta ampun, saya akan ampuni. Kalau anak saya pulang dan minta maaf, saya akan ampuni Pak. Kalau orang tua saya minta maaf, saya akan ampuni Pak. Semuanya mau mengampuni. Kenapa nggak ada pemulihan? Ya karena semuanya mau mengampuni. Terus nggak ada pemulihan. Karena semuanya mau mengampuni, tapi tidak ada yang minta ampun. Dua orang bertengkar, suami istri bertengkar, orang tua anak bertengkar, itu pasti dua-duanya salah. Yang selingkuh dengan 5 orang salahnya 100 poin, istri yang tidak selingkuh, pasangan yang selingkuh, mungkin dia salahnya 2 poin. Karena orang yang selingkuh ini ketemu saya, gimana saya nggak selingkuh Pak? Saya nggak diperhatikan. Jadi yang selingkuh merasa bersalah. Aku ini akibat, dia penyebabnya Pak. Jadi yang selingkuh nuduh istrinya tuh salah. Sementara istrinya, dia selingkuh, dia yang salah. Saya akan ampuni. Semuanya mau mengampuni. Tapi tidak ada yang minta ampun. Maka saran saya untuk pemulihan keluarga. Yang salahnya 2 poin, minta maaf sama yang salahnya 100 poin. Maaf ya Pak, aku gak perhatikan kamu. Minta maaflah untuk kesalahan. Orang tua minta maaf sama anak minta maaf orang tua. Dan minta maaf itu adalah minta maaf dengan merasa bersalah. Minta maaf karena bersalah itu apa sih? Oke, saya lewati beberapa ayat soal. Minta maaf itu gini, Pak, maaf ya Pak ya, aku salah. Maaf ya aku salah. Oke, minta maaf, aku salah. Titik ya. Jangan pakai penutup. Aku minta maaf ya.
maafkan saya. Nanti kamu juga saya maafkan. Itu namanya nada-nada. Nanti kamu juga saya maafkan. Itu penutupnya gue berpegang. Aku nggak mau dimaafin. Yang salah itu kamu. Jadi cukup maafkan saya. Saya salah. Nggak usah pakai kamu saya maafkan ya. Buang ya. Oke, dua. Nggak usah pakai pendahuluan. Nah, jika saya salah, maafkan saya. Jika buang kata jika, ya, buang. Maafkan saya salah. Satu ini betul-betul haram. Jangan diucapkan ya. Maafkan saya ya. Gitu aja enggak. Hanya cara terpegang. Itu penghina. Ya. Maaf pokoknya. Maafkan Bapak. Ini udah. Nanti istri juga boleh maafkan Bapak. Pak, kan indah sekali ya Pak ya. Kalau kita berkata maafkan saya, terus dia menyaut maafkan saya juga. Tapi itu tidak saya alami Pak. Waktu saya bilang kepada pasangan saya maafkan saya, dia tidak berkata maafkan saya juga. Dia manggut-manggut. Oke, saya maafkan. Seolah-olah dia tidak ada salahnya. Bapak Ibu dengar saya. Satu, mungkin bukan budaya keluarganya minta maaf. Dua, mungkin dia orang sombong yang tidak pernah minta maaf. Tapi percaya saya, waktu kita berkata maafkan saya, dan dia berkata dengan manggut-manggut, oke, saya maafkan. Sebenarnya di hati yang terdalamnya ada kalimat lembut, pelan yang bunyinya sebenarnya saya salah juga. Cuma dia nggak jawab. Tapi waktu kita berkata maafkan saya, kita sudah menaruh kalimat itu di dalam hatinya. Sebuah pengakuan sebenarnya salah kita. Kemungkinan keempat, dia orang yang logikanya kuat banget, sehingga dia berpikir saya tidak perlu minta maaf. Apa artinya minta maaf dan diulang-ulang dengan kayak dia? Saya tidak minta maaf dengan perkataan minta maaf. Tapi saya berubah. Jadi ibu-ibu atau bapak, kalau engkau melihat pasanganmu berubah, itulah permintaan maaf dia. Jangan menuntut orang lain berkata maafkan saya kalau memang dia tidak dalam posisi mengucapkan hal itu karena dia punya prinsip itu tidak boleh. Itu banyak orang yang minta maaf dengan perbuatannya. Walaupun sebenarnya pengakuan itu penting bagi wanita karena dia mau dengar bapak minta maaf. Kamu salah ngaku ngomong minta maaf gitu ya. Bapaknya nggak minta maaf, karena dia berpikir yang penting aku berubah. Maka terimalah permintaan maaf yang berubah. Penutup. Seorang bapak ikut camp pria sejati nangis di hadapan Tuhan dan dia bertobat dan dia berjanji untuk merubah hidupnya. Dia pulang ke rumah, dia merubah hidupnya, dia baik sama istrinya. 2 minggu kemudian istrinya dibaiki selama 2 minggu, dia cari mamanya. Mama, udah 2 minggu suamiku baik banget. Maka mamanya berdasarkan pengalaman kepahitan sejarah hidupnya, dia bilang sama anaknya, kalau laki baik-baik, kamu harus hati-hati. Kalau dia pinjam sertifikat untuk difotokopi, kamu yang fotokopi, kamu kasih fotokopi, jangan dikasih aslinya. Gitu ya. Jadi banyak orang itu saking hatinya terluka, ketika dibaiki, tidak pernah ada yang tulus, maka malah justru hati-hati. Nah, bapaknya misalnya, kalau lihat respon seperti itu, jangan berkata berpikir percuma saya berubah, nggak dipercaya juga, lebih baik. No. Konsisten untuk berubah, konsisten untuk baik. Kadang-kadang butuh waktu untuk orang itu sadar kali ini dia bukan ada maksud tertentu untuk berbaik, dia betul-betul berubah. Mari kita kepala kita berdoa. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan sebelum pemimpin pujian atau pemimpin acara akan mengatur Bapak Ibu untuk kelompok keluarga. Tapi renungkan dulu di hadapan Tuhan. Adakah Tuhan berbicara sesuatu dari pagi sampai malam hari ini? Maka malam hari ini saatnya mengambil keputusan.
untuk mengubah sikap, untuk komitmen pernikahan, untuk komitmen sebagai suami, sebagai istri, untuk komitmen sebagai ayah ataupun sebagai ibu dan anak-anak, untuk komitmen sebagai anak yang baik, yang menghormati dan mengasihi orang tua. Komitmen itu nanti dalam bentuk doa bersama berkeluarga. Tapi sebentar renungkan Tuhan berbicara apa dari pagi sampai malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang kami dapatkan sepanjang hari ini. Bawa kami pada tonggak sejarah hari ini adalah dimulainya sebuah proses pemulihan keluarga. Suami kembali kepada istri, istri kembali kepada suami. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Anak-anak menghormati orang tua mengasihi anak. Pulihkan keluarga kami. Pulihkan yang hilang, kembalikan yang hilang. Pulihkan Tuhan, tahun ini tahun pemulihan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, berkat dipulihkan, relasi dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Silakan Bapak untuk duduk. Kata lagunya. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan acara kita dengan doa keluarga, meresponi apa yang sudah Pak Jarod sampaikan tadi. Kita akan berdoa bersama-sama masing-masing berkeluarga. Anak-anak sekolah minggu bisa mencari dulu Kak Jeki di belakang. Anak sekolah minggu bisa datang ke Kak Jeki di belakang. Sementara nanti Bapak Ibu akan mempersiapkan diri masing-masing mengelompok sesuai dengan keluarga. Masing-masing berkelompok sesuai dengan keluarga. Mungkin bisa mengambil waktu dulu, mengambil tempat berkelompok berdoa. Nanti bisa mengikat bangkunya, boleh digeser. Silakan Bapak Ibu, silakan mengambil tempat berkelompok berkeluarga, berhadapan, bisa geser-geser bangkunya. Ambil bagian di setiap keluarga. Bisa berhadapan. Bangkunya boleh diputar. Kalau yang sendirian bagaimana? Kelompok ini yang single parent bisa jadi satu kelompok. Satu single parent berkelompok, satu kelompok dengan rekan-rekan single parent yang lain. Yang sendirian yang tidak bersama dengan keluarga juga nanti kita akan kumpulkan dalam satu kelompok. Berdoa bersama-sama. Yang single parent nanti akan dididik oleh Mbak Dewi. Setelah berkelompok, saya minta mungkin setiap keluarga bisa maju ke depan, mengambil satu lini. Mengambil satu lini, masing-masing keluarga akan mengambil satu lini. Dan satu keluarga mengambil satu lini dibawa ke kelompoknya. Yang sudah kembali ke tempat bisa mengatur diri supaya tidak terlalu berisik. Single parent bisa dikumpulkan dengan lebih. Yang sudah
biarkan itu hening. Jadi nanti boleh dibawa pulang ya. Jadi nanti boleh dibawa pulang. Single parent mungkin bisa berkelompok. Oma Heti, Oma Ruth tadi biar berkelompok di samping atau ya. Single parent yang benar-benar tidak ada keluarga bisa berkumpul ya. Single parent yang benar-benar tidak bersama dengan keluarganya berkumpul dalam satu tempat, tapi kita siapkan tempat. Ya, Bapak Ibu, sekarang masuk saat ini. Kalau sudah ketemu kelompoknya, mulai saat teduh sebentar, kembali. Kecuali yang belum dapat kelompoknya, kalau sudah, oke. Mari kita masuk dalam saat hening atau saat teduh. Setiap kelompok ada lilin. Lilin itu bercahaya. Tapi sebenarnya untuk bercahaya itu ada bagian yang terbakar. Untuk kita menjadi teladan, kadang harus ada yang kita korbankan. Entah itu perasaan, harga diri, kesombongan, perasaan yang kita korbankan. Ketika kita mengorbankan perasaan atau ego kita, tapi sebenarnya kita tidak merasakan kasih Tuhan, itu akan menyakitkan. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kita bisa dengan ikhlas, dengan bahagia, dengan sadar kita berkorban sebagai sebuah kemuliaan, sebagai anugerah, sebagai kesempatan. Dan kita akan mengenang saat-saat kita berkorban bagi pasangan, kita berkorban bagi anak, orang tua yang rela untuk berpuasa, untuk berhemat, untuk anaknya sekolah, untuk anaknya di HP. Karena anak belum mengerti tentang kebutuhan, dia hanya minta dan minta. Karena orang tua menangis karena dana terbatas. Dan orang tua rela untuk tidak banyak berganti baju, memiliki baju. Kesederhanaan itu demi anaknya. Tapi anak itu melihat ini sebagai hal yang memalukan bahwa orang tuanya miskin dan sederhana. Kadang orang tua harus meneteskan air mata untuk anaknya bisa tertawa. Kalau Bapak Ibu menikmati pengorbanan itu, kau akan bahagia mengenang pengorbanan. Kadang suami harus berkorban perasaan atau istri. Kalau kau dipenuhi dengan kasih Tuhan, kau akan mengenang tentang kemuliaan yang pernah kau lakukan terhadap pasangan. Kalau engkau tidak punya kenangan-kenangan bagaimana engkau berkorban, bagaimana engkau mengasihi keluarga, kenangan yang ada adalah amarah. Bahkan yang dikenal oleh anakmu adalah kekerasan. Maka saatnya kalau hari ini Tuhan, aku mau bikin lembaran baru dalam sejarah keluarga, sejarah pengorbanan. Rela terbakar untuk menjadi cahaya seperti lilin ini. Karena kasih itu memberi, kasih itu tidak sombong, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu sanggup menanggung segala sesuatu, sabar terhadap segala sesuatu. Kita mulai dengan Bapak dan Ibu dulu yang bergandengan tangan. Silakan Bapak Ibu bergandengan tangan. Saya akan berdoa,
Jadi kalau Bapak Ibu juga mau mengucapkan kata-kata doa atau kata-kata cinta atau kata-kata maaf kepada pasangan, dan kalau tidak berkata-kata, pasangan itu harus dalam tangan atau dalam doa, supaya suaranya didengar pasangan. Bapak Ibu boleh berdoa dengan dia. Suami dulu atau istri atau sebaliknya boleh. Tuhan, aku bersyukur buat pasanganku. Kau tidak salah memberikan dia dalam hidupku. Aku belajar hidup melalui kerusakan ini. Aku hari ini mau bersyukur terhadap pasanganku. Bapak Ibu boleh berdoa dalam suara atau berdoa dalam hati pun tidak masalah. Kau pegang tangan pasanganmu dan kau berdoa masing-masing dalam hatimu. Dan saya akan berdoa sebagai hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati hubunganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati relasimu. Segala kesalahan masa lalu di dalam nama Tuhan Yesus dihapus dan dilepaskan pengampunan. Masing-masing mengampuni pasangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau boleh berkata dalam hatimu, aku mengampuni pasanganku. Aku minta maaf sama pasanganku. Di dalam hati pun engkau ucapkan, Tuhan mendengar dan pasanganmu merasakan isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati hubunganmu. Aku memberkati pernikahanmu yang belum punya anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda berkata, ketika Anda sungguh-sungguh, maka tidak akan ada mantul di antaramu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, biar kau melahirkan keturunan yang hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati pernikahanmu, diberkati kandunganmu, diberkatilah buah kandunganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, buat melihat suami istri bergandengan tangan. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, suami kembali kepada istri, mengasihi istri, dan istri kembali kepada suami, menghormati, belajar taat dan tunduk kepada suami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang orang tua, gandeng orang tua, kau boleh taruh tangan di pundak atau kau boleh pegang tangannya. Orang tua kepada dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri tanganku sebagai orang tua. Engkau pegang anakmu, engkau merangkul pundak anakmu, engkau sentuh secara fisik anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkata dalam hatimu, Tuhan, jadikan aku ayah baik. Aku bukan ayah yang pintar, aku bukan ayah yang kaya, tapi hatiku adalah tanganku, adalah keputusanku, dan aku mengambil keputusan jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik. Tuhan, ampuni saya kalau saya pernah kasar, pernah melakukan hukuman fisik, saya pernah melukai hati anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata di hadapanmu dan berjanji di hadapanmu untuk jadi ayah yang lebih baik dan lebih baik lagi, jadi ibu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Aku juga mengaku, aku tidak akan bisa menjadi orang tua yang sempurna, tapi aku pasti bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Setiap tahun aku menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Anak-anak, beri kesempatan kepada orang tua untuk jadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan anak-anak berdoa dalam hatimu, engkau balas genggaman tangan orang tuamu atau engkau diblok oleh orang tuamu. Katakan anak-anak dalam hatimu, Tuhan, aku menjadi anak yang hormat orang tua, aku menjadi anak yang mengasihi orang tua. Aku pernah kecewa dengan ayahku, aku pernah kecewa dengan ibuku, tetapi aku hari ini tahu bahwa garis berkat itu datang dari orang tuaku. Aku mengambil keputusan ya Tuhan malam hari ini untuk jadi anak yang baik, yang lebih baik dan lebih baik lagi. Salurkan berkat-Mu lewat garis orang tuaku. Orang tuaku tidak sempurna, tapi dia garis berkat yang Engkau pakai Tuhan untuk memberkati aku. Dan orang tua, balik kepada orang tua, berkati anakku, lepaskan berkat buat anakku. Sebelum dia mau meninggal, dia panggil anak-anaknya, termasuk Manase dan Efraim, cucu dari si Yusuf. Dan sebelumnya aku meninggal, katakan ditariknya kakinya dan digunakan kekuatannya, lalu dia berkati anaknya satu persatu. Ketika Yakub selesai memberkati anak-anaknya, dia kembali berbalik. Alkitab menulis ditarik kakinya, ditarik selimutnya, lalu dia meninggal. Kekuatan terakhir dalam hidupnya dipakai untuk memberkati anak.
Saya tahu Bapak itu bukan hari yang terakhir, tapi gunakan kekuatan selanjutnya untuk memberkati anak. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak, aku berdoa untuk orang tua yang tumpahkan kepada anaknya, pegang tangan anaknya dan merangkul kuda anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sepakat dengan mereka, Bapak Ibu sepakat dengan saya. Ucapkan dalam hati, Bapak ucapkan kepada suara. Tuhan, aku memberkati anakku, berkat Bapak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Aku memberkati masa depan anakku. Aku memberkati pergaulan mereka. Aku memberkati sekolah mereka. Aku memberkati pergaulan masa depan pekerjaan mereka yang akan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat buat anak-anakku. Aku berkati anakku. Aku berkati anakku. Bapak Ibu lepaskan berkat buat anak-anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak terima berkat dari orang tua. Hati Bapak kepada mereka kembali kepada orang tua. Biar ada pemulihan relasi tempat ini, ada pemulihan relasi tempat ini. Dalam Tuhan Yesus, berkati benar. Bapak Ibu boleh melanjutkan doa pribadi, boleh melanjutkan doa anak-anak, boleh melanjutkan doa untuk orang. Aku berjanji di hadapan Tuhan, aku menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini ada pemulihan. Hari ini ada lembaga baru di tempat ini. Hari ini surga menjadi saksi, malaikat menjadi saksi bagi kami. Kami satu keluarga berdoa di hadapan. Kami berkati, kami berdoa, kami saling memberkati, kami saling minta maaf hati, kami berjanji untuk jadi anggota keluarga yang lebih baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Bapa di surga, Jehovah pencipta alam semesta, berkat kasih Tuhan Yesus Kristus yang pilunya menyembuhkan dan kasihnya melampaui segala akal, dan berkat dari Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam Roh. Lalu jangan mengingatkan kebenaran, lalu jangan mengingatkan janji-janji, lalu jangan mengingatkan kebenaran firman Tuhan, lalu jangan menghibur, memberi kekuatan, dan lalu jangan senantiasa bersama dengan Roh sampai Roh Kudus membawa Roh kembali kepada hadirat Jehovah Bapa pencipta alam semesta, sehingga dari hari ini sampai selama-lamanya sesungguhnya Tuhan tinggal di dalam hati kita, menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dan keberadaan Roh Tuhan dalam Roh kita, keberadaan Roh Tuhan akan nyata di dalam keluarga. Diberkatilah keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Semua berkata sama-sama. Amin. Lampu boleh dinyalakan kembali. Lampu boleh dinyalakan kembali. Ya. Kita akan menutup ibadah KKR malam hari ini. Siapa yang diberkati malam hari ini? Amin ya. Tuhan memberkati, memulihkan keluarga kita untuk menjadi keluarga-keluarga yang lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Jarod yang sudah memimpin hari ini dari seminar pagi siang tadi sampai malam hari ini KKR. Sungguh berkat yang luar biasa buat kita semua. Dia boleh membuat kita menjadi keluarga-keluarga yang semakin membaik setiap waktu dan menjadi berkat. Sehingga gereja kita pun juga akan semakin membaik dan menjadi berkat. Kita akan tutup ibadah KKR malam hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan sebuah lagu milikmu Tuhan. Setelah itu nanti Pak Jarod akan
dan Tadi aku ikutin kamu gitu kan aku open record aja. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami akan tetap melayani Tuhan. Karena semua yang terjadi, akhirnya kami bisa melihat karya Tuhan di dalamnya. Tuhan mengizinkan semuanya, akhirnya mendatangkan kebaikan. Lewat semua yang terjadi, aku merasakan pemeliharaan. Aku merasakan jalan-jalan-Mu. Aku terbuka untuk melihat pertolongan. Itulah kenapa Tuhan, kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat hati dan tangan kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Bapa di surga, Jehovah pencipta alam semesta. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Pilunya menyembuhkan, kasihnya memulihkan, dan penyertaan dari pribadi Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh di dalam Roh-Mu. Roh Kudus itu akan menyertai Bapak Ibu sampai selama-lamanya. Dan mari kita yang percaya dan diberkati hari ini, kita berkata bersama-sama, amin. Tuhan berkati. Ya, anak-anak tadi yang dikasih sama Kak Cepi boleh dikasih ke mama-papanya. Boleh dikasih ke Kak Cepi. Ya, dikasih ke mama-papanya. Bapak Ibu, kita akan lanjut langsung ke area ibu, langsung lanjut acara.
Tuhan.